Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, pertama-tama malah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa bersua kembali, kita bisa ketemu kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita, rasa cinta kita, menjadikan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan malam ini kita sudah sampai di edisi yang ke-72. Malam ini juga kita sudah kehadiran tamu. Ini beliau adalah Kiai Miftahul Amirin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, malam ini pemirsa kita akan ngobrolin tentang tema yang sangat milenial, adalah bagaimana kita mencintaimu adalah sesuatu. Nah, pada tema malam ini tentang cinta dan sesuatu. Apakah tema ini butuh penjelasan yang detail atau butuh penjelasan yang sangat dalam? Ini ada Ustadz kita nanti akan menyampaikan bagaimana kita bisa mencintaimu. Kemudian mu-nya ini siapa? Apakah lain jenis, atau orang tua, atau guru, atau siapa? Nah, ini nanti kita kupas, Tat. Nah, ngomong-ngomong mencintai, Tat, itu kan, Tat, ini kan lazim di kalangan anak muda, bahwa anak muda itu kalau lagi kasmaran itu kan seolah-olah dunia itu milik mereka berdua, kan begitu. Betul Mas Anis, betul. Apakah tema malam ini itu ada kaitannya dengan itu, atau ada hal lain dari Ustadz ingin menyampaikan ke ngopi malam ini, monggo, Ustadz? Terima kasih Mas Anis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Majid TV rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kalau sehat itu ketika menikmati ngopi ini rasanya luar biasa ini, kalau sehat ini. Dan ini kalau gelas kecil tuh ngopi, Ustaz, Mas Anis ya. Kalau gelas besar namanya ngokop. Kalau kecil ngopi, kalau besar ngokop. Itu. Para pemirsa, tadi judul atau tema yang sudah disampaikan Mas Anis ini sangat menarik sekali, bahwasanya garis bawah dari atau garis besar dari tema mencintaimu adalah sesuatu, itu adalah munya, itu adalah kembali ke Allah dan Rasulnya. Jadi munya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah mahabbah, ketika kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka cinta-cinta yang lain ini akan mengikuti, Mas Anis. Jadi pangkal atau muara atau pokoknya itu adalah cinta Allah dan Rasulnya. Kan kalau kita sudah cinta, sudah mahabbah ya, itu salah satu tandanya, tanda-tanda kita cinta kepada ya seseorang atau sesuatu. Ini mungkin barangkali Mas Anis ini pernah jatuh cinta ini ya. Iya, Tat. Bahkan berkali-kali ya ini. Kalau sudah jatuh cinta, apapun yang diperintahkan orang yang kita cintai, ini langsung siap dan siap gerak, langsung bergegas, tanpa ya langsung bergegas. Begitupun juga dengan Allah dan Rasulnya. Oh, Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kita wabil walidaini ihsana, yaitu kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, mencintai orang tua. Lah ini ya
breakdown dari cinta Allah dan Rasulnya ini ya secara otomatis ini akan ya sampai ke bawah tadi, sampai ke sesama jenis bukan ya, lawan jenis kita, laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan ya, bukan sesama jenis ya, ini lawan jenis ya, itu untuk kasih sayang ya, mencintai dalam koridor-koridor tertentu. Jadi tidak ya bereforia sudah cinta, masya Allah sekarang ini Mas Anies kita lihat ya Allah, masya Allah generasi kita ini kok ya ketika di jalan saja boncengan itu masya Allah ya. Itu juga belum tentu itu sudah resmi atau sudah sah kan tadi ya. Kalau kita lihat ya rata-rata ya anak usia SMP maupun SMA usia ini pelajar itu ya. Iya, sampai guyonannya itu sampai saking kencengnya nopo niku pegangan itu sampai di punggungnya ada membekas kosong-kosong. Nah, ini guyonannya seperti itu. Tadi pangkal atau muara cinta manusia adalah bagaimana bisa mencintai Allah dan Rasul kan tadi. Nah, bagaimana ketika kita ngomongin soal cinta Allah dan Rasul kan begitu padahal Allah dan Rasul kan tidak kelihatan atau tidak bisa dilihat secara wujud nyata kan bagaimana kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hamba bisa mencintai Allah dan Rasul Wah, bagus sekali pertanyaannya Mas Anies. Jadi al-ilmu kata kuncinya. Al-ilm, jadi ilmu itu yang akan mengarahkan kita ya untuk cinta Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya ilmu ini adalah dibimbing oleh guru-guru yang bersanad. Nah, ini penting. Jangan guru-guru yang mohon maaf ini ya di Google, di buku, membaca buku sih boleh-boleh saja ya, tetapi harus ada gurunya. Ya, kalau tidak ada guru kan gurunya setan. Nah, ini perlu ya al-ilm, perlu kita belajar ya dengan guru. Lah kemudian bagaimana tentang Allah ya, bagaimana tentang Rasulullah. Lah inilah yang akan menyebabkan kita mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini al-ilm, ini perlu kita sungguh-sungguh untuk pelajari agar kita semakin mahabbah terhadap Allah dan Rasulnya. Jalannya adalah dengan bagaimana kita bisa tolabul ilmi gitu. Tolabul ilmi ya, seperti ngopi ini, ngaji online perkara Islam ini. Alhamdulillah ya pas ada kopinya ini. Tapi kan ilmu itu kan luas ya kan gitu. Jadi ketika kita ngomong soal Allah dan Rasul kan, nah apakah ada ilmu tertentu untuk bagaimana kita bisa menggapai cintanya Allah dan Rasulullah itu, atau memang semua ilmu itu bisa mengarahkan ke sana Jadi, semua ilmu itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apapun itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik itu kalau orang sekarang itu kan mengkategorikan ilmu agama dan ilmu umum ya. Padahal sebenarnya itu adalah ilmu itu adalah satu kesatuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu umum itu sebenarnya muaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang ada beberapa di lembaga pendidikan itu yang lagi menggalakkan bahwasanya dikaitkan antara ilmu umum dengan ilmu agama, dikasih dalilnya, dikasih hadisnya. Nah, ini di lembaga-lembaga Islam sudah dimulai ya, karena memang ilmu itu adalah satu kesatuan, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semua ilmu tuh bisa di sebuah sarana untuk bagaimana kita menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta kepada Allah itu kan mungkin tadi dengan ilmu kan begitu. Artinya kita bisa, kalau misalkan pengen tahu tentang Allah itu kan mungkin bisa belajar tauhid, akidah kan begitu. Betul. Nah, tapi ketika Rasulullah apakah kan ini kan sesama manusia saja. Rasul itu kan juga manusia seperti kita kan. Sedangkan kita itu kan hidup tidak di zamannya beliau. Artinya secara kehidupan kita enggak menangi zamannya beliau kan kita. Nah, bagaimana kita bisa jatuh cinta atau bisa
merasakan cintanya Rasulullah ke kita itu bagaimana? Kan tidak sekurun dengan kita, sejaman dengan kita, Tat. Jadi kalau kita urutkan ya, itu kelahiran Rasul itu kalau Masainya 22 April 571 ya, tahunnya 571 Masai ya. Kalau saya menyampaikan apa ini tahunnya ini biasanya saya guyoni, awas ojo mbok pasangi ya. 571 ya. Kok mbok pasangi kualat karo kualat karo Kanjeng Nabi ya. Itu kalau sampai sekarang kurang lebih 1445 kalau kurang lebihnya begitu ya. Artinya kita jarak dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu 1400 tahun itu wah luar biasa lama. Mengapa kita sampai sekarang bisa luar biasa cintanya kepada baginda Rasul? Ada yaitu buku namanya Khulasah Nurul Yakin fi Siratin Nabiyil Mustafa, fi Siratin Nabiyil Mursalin. Jadi ada kisah-kisah sang Rasul ya, yang ditulis oleh para ulama-ulama ya. Itu menggambarkan bagaimana akhlak baginda Rasul, bagaimana keseharian kehidupan baginda Rasul. Lah ini bisa kita pelajari untuk menggapai mahabbah kepada baginda Rasul. Ini luar biasa Mas Anies. Jadi ada berbagai kisah-kisah keteladanan Rasul, mukjizat Rasul ini semakin ya menggapai ya menuju ya cinta mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita belajar tentang sejarah Kanjeng Nabi itu tadi. Ya, sejarah. Lewat tadi kitab Nurul Yakin, kitab Tarikh kan begitu. Sejarah Tarikh itu banyak sekali sejarah-sejarah yang menceritakan tentang Nabi. Tadi kan tanda-tanda cinta ya, tadi kan ada yang diperintahkan oleh kekasih kita itu kita laksanakan segera ya. Terus kemudian ini penting ini ya, ini untuk para pemirsa ini kalau sudah jatuh cinta ini yang kedua itu selalu terbayang-bayang ya, selalu teringat, ngiang-ngiang terus ya, mau tidur ya, sebenarnya lagunya mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, sampai beol pun nah ini teringat terus ini ya. Terus kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu tidak ingin berpisah, pokoknya nempel, tidak mau berpisah ini. Ini fenomena yang ada ini di kalangan remaja ini adalah HP ini Mas Anies. HP itu kalau sudah wah cintanya nggak bisa lepas sih. Nggak bisa lepas sih. Sampai ke kamar mandi, Masya Allah. Sampai beol pun, dodok pun ya Pak. Sambil WA-an sama pacarnya. Nah, yang lagi apa yang wah malah gitu ya. Nah, terus dijawab yang lagi beol. Aku nggak percaya akhirnya dipoto ke Mas. Masya Allah, sampai sebegitunya ini ya. Jadi itu sudah cintanya luar biasa terhadap sesuatu ya, apapun itu ya, itu seperti itu tanda-tandanya. Jadi yang pertama ya tidak ingin mau berpisah ya kemudian yang kedua teringat-ingat terus, kemudian yang selanjutnya adalah ketika pacarnya ya, yang dicintai kekasihnya itu ya, itu memerintahkan sesuatu, bergegas ya, walaupun hujan badai, banjir bandang ya, tidak urusan ya. Lah ini kekuatan cinta yang luar biasa ini Mas Anies. Berarti begini tadi ya, kalau boleh saya simpulkan begini, ketika kita cinta kepada Allah, berarti kita harus bertakwa kan begitu, yaitu menjalankan perintah kemudian menjauhi larangan kan begitu Tat. Ketika sama Allah kan begitu. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah kan begitu. Betul. Kemudian ketika kita cinta kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah, itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya kan. Betul. Artinya sunnah beliau kan ada banyak kan ya, dari kita bangun tidur sampai menjelang tidur kan semuanya kan itu bisa ditiru perilaku Rasulullah kan begitu. Itu sebagai bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi kan begitu. Lah itu kan semua bisa dipelajari lewat ilmu kan begitu. Nah sekarang begini Tat, kalau kita ngomongin orang sekarang kan, apalagi anak muda kan,
ngomong tentang cinta, berarti cinta yang tadi dengan ceritakan bagaimana itu perasaan yang sangat mendalam, kemudian menjadikan pemuda itu pokoknya nggak bisa lepas dan selalu terngiang-ngiang kekasihnya kan begitu. Itu kan artinya begini, kalau sekarang antar manusia itu kan bisa ada wujudnya kan begitu. Atau misalkan kalau kita rindu itu bisa ketemu kan begitu. Nah, tapi kalau tadi Rasulullah sama Allah itu apakah juga bisa disamakan seperti itu? Atau mungkin ada cara lain untuk bagaimana kita bisa meraih cinta Rasul dan Allah itu bagaimana? Ya. Jadi sarana untuk bertemu dengan Allah yaitu adalah dengan sholat. Nah, jadi kita itu ketika bertemu dengan Allah yaitu ketika kita lagi sholat. Nah, kemudian dengan Rasulullah yaitu ketika kita membaca Maulidur Rasul, ya. Membaca sholawat juga. Membaca sholawat juga. Jadi sholawat itu luar biasa ya. Jadi Rasul bisa hadir di tengah-tengah kita dan banyak sekali kisah-kisah yang ketika lagi Maulidur Rasul, ketika lagi membaca sholawat Rasulullah hadir dan juga ikut bersama-sama dengan kita. Nah, ini sarana untuk bagaimana kita ini bertemu dengan kekasih kita, ada sarananya. Kalau tadi yang anak-anak muda sekarang ini ya harus kita luruskan ya. Ya ini penting ini ya anak-anak muda ini kadang-kadang bagaimana biar ini tidak melenceng cintanya tadi ya. Jadi cinta itu memang rasa cinta itu pasti ada ya. Sebagaimana lagu itu zaman ibu kita dulu ya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Nah, lagunya Ida Laila ya, kita belum lahir ya. Takkan hilang selamanya hingga sampai akhir masa, renungkanlah. Nah, ini. Jadi untuk cinta itu memang sudah diberikan Allah kepada makhluknya. Jadi berarti tidak hanya manusia, Tat? Yes. Hewan juga ada. Kalau hewan itu bukan itu insting kalau hewan ya, insting ya. Jadi khususnya manusia sudah ditanamkan ya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini yang remaja ini yang perlu saya garis bawahi, saya luruskan ya untuk bisa menjaga koridor ya, batasan-batasan bagaimana kita mencintai kekasih kita. Jadi jangan kebablasan, mohon maaf ini ya. Banyak sekali kasus-kasus ya remaja yang mohon maaf dalam tanda kutip ya tadi kehilangan ya harga dirinya dan lain sebagainya. Ini perlu saya garis bawahi bahwasanya kembali ya cintanya ya dikembalikan ke Allah dan Rasulnya. Nanti kalau sudah dikembalikan ke Allah dan Rasulnya, nanti hidup ini akan sesuatu tadi akan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang membahagiakan ya, sesuatu yang memudahkan segala urusan tuh. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya itu sudah ada solusinya semuanya, sudah ada aturannya semuanya, dan itu ketika dijalani itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan sesuai dengan hati nurani. Berarti secara singkatnya begini ya, cinta itu melahirkan kebaikan begitu tadi? Cinta melahirkan kebaikan. Kalau cinta kok menyakiti lah itu bukan cinta. Bukan cinta berarti tadi? Ada ini slogan yang membahayakan anak muda ini. Ya. Jadi gini, kalau sudah cinta berarti dia milikku. Wah, kalau dia sudah milikku, berhak untuk ya saya apa-apain. Walaupun belum resmi. Nah, ini slogan yang berbahaya sekali ini, yang di beberapa orang menggelontorkan slogan-slogan ini sangat berbahaya. Kalau cinta itu muaranya adalah tentang kebaikan, Tat.
kenapa manusia itu terkadang ketika jatuh cinta atau ketika merasakan cinta itu juga merasakan kesakitan, Tat? Apakah itu salah tentang cintanya atau memang ada cinta yang tidak terbalas atau bagaimana, Tat? Ya, jadi begini, perlu ya kita dalami bahwasannya hakikat cinta yaitu kan ada cintai aku karena Allah. Lah, ini jadi lagu itu sebenarnya istilahnya menohok orang-orang yang tadi, wah aku diputus ya, wah aku sakit hati ini ya. Padahal kalau muaranya ke Allah ya, cintai aku karena Allah, maka ketika ini belum berjodoh ya, atau disakiti atau ditinggalkan, nah enak saja, atau kita sikapi dengan enjoy ya, kembalikan ke Allah. Oh, bahwa ini adalah bukan jodohku ya, ini adalah bukan pendampingku. Allah akan memberikan pendampingku yang terbaik. Kalau muaranya ke Allah, wah itu subhanallah, hidup itu terasa wah nikmat, enak. Lah kan ada yang putus cinta gantung diri ya, ini masya Allah, ini naudzubillah min dzalik. Berarti itu muaranya bukan ke Allah. Ya ini sudah ini setan ini ya kan. Sampai-sampai ada yang diputus kemudian pacarnya dihabisi. Wah, ini ya tadi setan yang berarti dalam cinta itu memang tidak hanya itu kan tadi kebaikan kan, tapi ketika ada dalil atau dalih orang sekarang bahwa aku mencintaimu atau aku cinta kamu, tetapi terjadi dampak yang buruk, misalkan tadi ada pembunuhan, ada gantung diri dan macam-macam, itu apakah juga cinta yang murni atau memang cinta yang dibuat-buat, atau itu bukan cinta, Tat? Atau bagaimana, Tat? Jadi konsep atau hakikat cinta ini kan atau mahabbah ini kan adalah ya perasaan suka ya, perasaan senang terhadap seseorang ya, kemudian diaktualisasikan, diwujudkan dalam ya silahkan bebas gitu ya, asal masih ada garis koridornya ya, tidak melenceng dari syariat Islam ya. Kemudian kok terjadi sesuatu yang tadi membahayakan tadi, ini berarti sudah mencederai cinta itu sendiri. Karena cinta ini ya murni, suci, indah ya. Kalau sudah dicederai dengan sesuatu yang dalam tanda kutip maksiat, tidak baik, lah ini bukan namanya cinta. Apakah itu juga nafsu punya pengaruh di situ, Tat? Nah, ini nafsu ya biasanya kan dikendalikan oleh setan. Jadi walaupun ada nafsu yang mutmainnah ya, nafsu yang memang baik ya, tapi rata-rata atau kebanyakan nafsu ini adalah ya tadi nafsu yang dikendalikan oleh setan, yang ingin mengarahkan kepada sesuatu yang negatif, menjerumuskan manusia. Ya, menjerumuskan manusia. Nah, setan memang tugasnya untuk menjerumuskan manusia. Oke, jadi intinya bahwa cinta itu adalah bagaimana kita bisa meraih kebaikan kan, begitu kan, lewat cinta tadi kan. Nah, kita pengen lebih jelas tentang bagaimana bisa tadi pangkal cinta adalah bagaimana bisa menjadi Allah dan Rasul kan, kan? Kalau tadi dengan sampaikan bahwa ketika kita cinta Allah dan cinta Rasul, maka semuanya menjadi kebaikan kan, begitu, entah dengan orang tua ataupun dengan siapapun lah. Ya, betul. Nah, tapi sebelum dibahas kita akan jeda pada yang mau lewat. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital.
Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam, masih bersama Ustadz Miftahul Amirin. Nah Ustadz, tadi kita ngobrolin tentang bagaimana kita bisa meraih cintanya Allah, kan begitu. Artinya kan ini harus ada langkah-langkahnya, harus ada caranya, kan begitu Tad. Nah melihat fenomena yang ada, apalagi umat Islam Tad, itu kan banyak sekali golongan begitu. Kalau misalkan kita ngomongin Islam, kemudian ada beberapa kasus terorisme kan begitu, atau kasus lain lah, misalkan kemarin ada kasus tentang, mohon maaf, ada seorang tokoh agama kemudian ada kasus pelecehan sosial kan begitu kan itu. Nah itu apakah bisa dikategorikan dalam rangka meraih cintanya Allah dan Rasul atau tidak? Ya. Jadi Mas Anies, bahwasannya kalau terorisme ya, atau teroris itu ya memang yang digunakan itu adalah kalimah-kalimah thayyibah, Allahu Akbar, sambil mencederai, sambil membunuh. Nah ini perlu kita garis bawahi bahwasannya al-ilmu dan guru ya, guru kita ini siapa? Jadi hati-hati dengan guru. Kalau guru itu asal-asalan, guru yang tidak bersanad, nah ini berbahaya. Bisa mendoktrin kita atau bisa malah menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang berbahaya. Tadi juga disinggung kasus, Masya Allah niku ya, naudzubillah min dzalik, itu ada guru atau ustadz yang malah mencabuli gitu begitu ya santrinya. Wah ini naudzubillah min dzalik ini. Jadi
yang harus kita ya tadi tanamkan ya di dalam diri kita, bahwasanya kita harus benar-benar belajar ilmu dengan guru yang benar-benar bersanad dan guru yang memang benar-benar nyambung ya, bahkan sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ada kesinambungan antara kita sebagai seorang santri atau murid, kemudian guru sampai nanti kepada Rasulullah, kan begitu tadi. Artinya tersambung kan, itu nggak putusan begitu. Kalau itu yang guru yang bersanad kan begitu. Sekarang kalau tadi ngomong terorisme, kemudian ada guru yang mencabuli santri atau muridnya kan begitu. Itu apakah di situ ajarannya salah atau memang motivasinya memang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam atau bagaimana? Bisa melenceng dari ajaran ya, karena ajaran Islam itu ya tadi tidak menganjurkan untuk itu kan secara umum kan merusak tadi ya? Ya merusak jelas. Kalau dinikahi ya welcome ya, silahkan. Kalau mau dinikahi santrinya, muridnya lebih dari satu ya silakan, 4 sekaligus semua monggo ya. Kita kalau kemudian tidak dinikahi, kemudian ya berhubungan badan dengan bebas, lah ini sudah melenceng dari hakikat cinta. Bahkan sudah melanggar syariat Islam. Bahkan sudah melanggar syariat Islam dan ini sudah perbuatan yang keji ini ya. Bahkan dalam tanda kutip ini adalah seorang ya tokoh agama begitu ya. Terus kemudian kalau tadi terorisme tadi memang ya hati-hati dengan guru tadi ya, hati-hati dengan apa itu ustadz, ustazah. Ini kalau ya Rasulullah kan tidak mengajarkan untuk menyakiti ya. Kemudian orang yang tidak bersalah dibom ya, dibunuh, ditembak dan lain sebagainya. Ini jauh dari ajaran baginda Rasulullah. Jadi itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Walaupun dia mengatasnamakan Islam, bahkan menggunakan kata-kata yang ya luar biasa. Tadi kalimat thayyibah ya. Ya kalimatnya Allahu Akbar, sampai sebegitunya. Nah ini doktrin-doktrin ini yang perlu ya, diluruskan. Sekarang gini Tat, kita kemudian beralih kepada tadi kan Islam kan betul. Sekarang bagaimana ketika kita dalam rangka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kan Rasul itu kan diutus untuk seluruh alam kan itu. Betul. Jadi tidak hanya Islam saja kan begitu. Lah ketika kita berbuat baik kepada non Muslim atau mungkin tidak non Muslim, semua makhluk hidup yang ada di dunia, misalkan ada hewan, ada itu, tapi yang mohon maaf yang haram itu Tat, misalkan apa namanya babi atau anjing kan begitu. Nah itu apakah juga ajaran agama ada atau memang itu di luar agama memang dilarang atau bagaimana Tat? Kan itu dalam rangka kita mencintai alam semesta kan begitu. Itu gimana Tat? Jadi Mas Anies dan juga para pemirsa MAJD TV, bahwasanya kita dengan non Muslim juga kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling kasih mengasihi, sayang menyayangi ya dalam koridor hubungan sosial. Hubungan sosial. Ya, tidak hubungan agama ya. Lah kemudian ya termasuk hewan-hewannya yang dipelihara ya, kan menyayangi kan tidak harus memelihara ya. Jadi mencintai kan tidak harus memiliki ya. Betul, betul. Ada slogan seperti itu ya, mencintai tidak harus memiliki. Ini termasuk pemirsa MAJD TV nih, anak-anak muda ini. Berarti kalau tadi ya, artinya kita bisa menghormati mereka kan gitu. Ya, menghormati, ya bertetangga yang baik. Ini kan kalau di perumahan itu kan biasanya ada yang non Muslim. Itu kita berkewajiban untuk ya saling menyayangi, mencintai, bukan menyakiti. Oh, ini non Islam, non Muslim ini harus ini kan salah ya. Harus kita bahkan
kita malah kita lindungi. Tapi kan tadi tatarannya itu dalam rangka hubungan sosial tadi. Hubungan sosial. Kalau hubungan keimanan berarti tidak boleh, Tat? Oh jangan. Ya kalau kita misalnya mengucapkan atau mengakui hari Natal katakanlah begitu, atau ke gereja atau ya kita menghormatinya ke gereja dan sebagainya, itu jangan, karena ini sudah termasuk menyangkut akidah. Ya sebatas ya hubungan muamalah ya. Kalau mengucapkan Natal ya, kalau misalnya kalau tidak ya kan nggak apa-apa tuh, nggak ada, nggak diwajibkan untuk mengucapkan kan gitu. Ya, kecuali nanti ada hukum-hukum ya tertentu ya, kepala negara atau wali kota dan sebagainya, itu nanti kena hukum-hukum tertentu begitu. Tadi saya tertarik dengan kata-kata mencintai tidak harus memiliki kan begitu. Berarti ketika kita mencintai itu tidak berhak memiliki atau tidak punya hak untuk memilikinya. Maksudnya memiliki secara fisik ya. Ya artinya kalau misalnya kita mencintai ya, misalnya katakanlah apa ini, mencintai tadi yang hewan tadi ya, menyayangi hewan yang dikategorikan najis kan itu. Najis ya. Kan mencintai sebatas mencintai kan tidak harus memiliki, wah aku kudu iki merawat sendiri ya, kan tidak harus seperti itu. Kalau tidak harus memiliki, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Ketika kita tidak bisa memiliki tapi mencintai, itu bagaimana, Tat? Seyogianya itu kan mencintai itu ya memiliki seyogianya, seharusnya begitu. Ya. Artinya memiliki tidak harus kan kalau memiliki kan bisa merawat, kemudian bisa yang belum baik bisa diperbaikan begitu, Tat. Lah ini kan nggak bisa memiliki. Contoh misalnya ini, tadi kan disampaikan juga kalau tentang akidah kita nggak boleh, misalkan kita mau menikah kepada non muslim, itu kan nggak boleh kan, Tat. Itu berarti kan kita nggak bisa memiliki kasih kita kan gitu. Betul. Nah itu bagaimana? Itu kan agama kita memang melarang. Artinya kita mencintai dia, kekasih kita yang kebetulannya non muslim tetapi tidak bisa memiliki. Jadi mencintai tidak harus memiliki. Nah mungkin pemirsa MAJT TV mungkin ya ada kasus-kasus seperti itu. Jangan ya. Ini karena dengan akidah dan agama kita melarang untuk menikah beda agama. Kalau mau menikah dengan kita ya, itu harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah ini baru boleh ya. Kalau memaksa itu tidak boleh, dan itu kategori zina, tidak sah. Walaupun dilangsungkan berarti sudah kategori zina kan? Zina itu tidak sah, pernikahannya tidak sah. Nah kalau tidak sah, nah itu berarti hubungan tanpa ikatan. Kembali ke tadi kan sama non muslim, sekarang ke sama muslim, Tat. Mencintai tidak harus memiliki itu kan. Misalkan katakanlah ada dua insan sudah cinta kan itu. Ternyata di luar dugaan tidak takdirnya atau tidak jodohnya, Tat. Ya. Itu bagaimana? Nah itu memang jodoh, kemudian rezeki itu kan mati itu kan sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah mencintai dengan sepenuh hati itu, kekasih kita sampai bertahun-tahun lamanya ya, dari SD bahkan ya, dari SD SMP terus berlanjut, ternyata ya ditikung. Ya, ini bahasanya kan ditikung. Lah ini ya tadi walaupun luka ya, luka di atas luka ya. Ini kok penggemar dangdut ini, luka di atas luka. Ini ya memang takdirnya seperti itu. Harus terima atau gimana? Ya harus terima. Kalau kecewa sih wajar, kita manusia ya. Kalau kecewa ini memang manusia ya seperti itu. Ada kecewa, ada bahagia, sedih. Nah itu memang naluri manusia. Tetapi kan kita tidak boleh berlarut-larut dalam
kesedihan, harus move on ya, move on nih bahasanya. Artinya kita kembalikan semua kepada Allah kan tadi ya. Artinya kan betul. Takdir itu kan milik Allah kan begitu. Betul. Biarkan Allah yang memberikan takdir terbaik buat kita kan begitu. Betul ya. Nah, walaupun tadi belum bisa memiliki tadi ya, memang ya kita kembalikan kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada zat yang memiliki itu rasanya enak. Jadi rasanya itu nikmat. Nanti ada ganti yang lebih baik ini Mas Ali. Jangan khawatir Mas Ali. Jadi kalau diputus ya pacarnya, tidak apa-apa. Ambil aja. Artinya ada hikmah di balik itu kan? Di balik itu, semuanya ada hikmahnya. Bukan terus diwehke, bukan ya. Kita pertahankan kok. Ketika sudah dipertahankan kok ternyata belum bisa, berarti oh ini adalah bukan jodohku, bukan takdir saya, begitu. Oke, sekarang kita tadi kan belum jodoh, ini yang jodoh kan begitu. Ini kan lagi ngobrolin tentang cinta kan itu. Cinta ya. Orang sudah jodoh kan Tat. Nah, kemudian ada indikasi mencintai yang lainnya kan begitu Tat. Selingkuh ya? Bisa dikatakan seperti itu. Nah itu bagaimana itu? Apakah itu kategori cinta yang tadi sejati atau memang itu cinta yang salah atau bagaimana? Jadi untuk tadi mencintai, ya cintai aku karena Allah ya itu loh. Jadi mencintai seseorang memang karena Allah. Jadi karena Allah itu maksudnya begini, oh akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, ya. Jadi oh ini dekat dengan Allah. Jadi mencintai karena Allah ya. Aplikasinya kurang lebih seperti itu. Tidak hanya sebatas ucapan saja tadi ya? Iya, jadi saya mencintai itu ya memang dia itu memang akhlaknya bagus. Kan kadang ada ya kata, misalkan nih ngomong sama cowoknya atau ceweknya, aku tuh cinta kamu karena Allah kan gitu. Padahal itu yang pengen diambil tuh cantiknya atau gantengnya kan itu. Ya. Artinya itu tuh sebuah alasan toh kan gitu, nggak ada aplikasi nyatanya kan begitu. Ya seharusnya kan Nabi menggarisbawahi ya bahwasanya yang lebih diutamakan adalah akhlaknya. Akhlaknya ya. Yang lebih diutamakan akhlaknya lah, ini nanti muaranya ke Allah. Muaranya ke Rasulullah. Nah untuk parasnya yang cantik, kemudian kan relatif ya, cantik kan relatif ya. Para pemirsa MAJT TV ini kan ya relatif ya. Misalnya saya mengatakan cantik ya belum tentu Mas Anies ya. Jadi terus kemudian nasabnya, terus kemudian apa itu lima liha. Nah itu ada, tapi yang digarisbawahi oleh Rasulullah adalah akhlaknya. Artinya agamanya yang kuat. Agamanya yang lidiniha ini kan harus diutamakan. Jadi kalau lidiniha itu nanti itu enak, nanti dibawa ya mau dibawa kemana lah ini enak ini nanti. Oh kalau mengarungi kehidupan ya. Jadi walaupun ada di bawah, walaupun punya masalah, tapi karena agamanya kuat itu nggak terombang-ambing kan ya? Iya, jadi tetap oh ini memang ujian Allah, oh ini memang takdirnya Allah. Jadi enak nanti kalau punya imam, gitu, punya imam katakanlah ya pengurus MAJT TV ya. Ini kan insya Allah ya, soleh-soleha lah ini. Amin. Ya, ini enak ini nanti ya kalau hubungan ini mau dibawa kemana? Kalau misalnya oh ini melenceng ini ya, oh ini baik ini buruk, ini sudah tahu ini. Iya, ada koridor yang memang harus dihindari kan begitu. Iya betul. Tadi kembali ke kan cinta kan artinya begini, kita merasakan kasih sayang, cinta kan nggak bisa dibuat-buat. Karena tadi orang yang berjodoh itu ada dikasih mencintai yang lainnya kan begitu. Tadi dengan menyampaikan selingkuh begitu, itu kan nggak bisa dibuat-buat. Nah, apakah itu juga termasuk cinta yang benar atau bagaimana? Nah, jadi kita itu kan memang boleh mencintai ya beberapa orang. Ya. Kita itu maksudnya kita itu gimana Mas? Kita itu semua umat Islam atau? Ya, semua itu boleh mencintai siapapun.
Dan perasaan cinta ini memang ada. Dan nggak bisa ditolak kan? Nggak bisa dibohongi, nggak bisa ditolak. Tetapi lagi-lagi ketika perasaan cinta ini muncul kepada seseorang dan kita sudah punya mahram, pasangan ya, maka seyogianya perasaan cinta ini kita kikis ya. Kita kikis sedikit demi sedikit. Bagaimana mengikisnya? Satu, ya jangan sering bertemu. Nah, kalau sering bertemu, artinya menghindari dari itu ya? Menghindari harusnya. Kemudian ke pemberian. Jangan ya, menerima pemberian. Pemberiannya itu ya segera untuk kembalikan atau dibuang atau dikasihkan orang. Nah kalau teringat-ingat terus, wah bahaya ini. Walaupun ajaran Islam bolehkan lebih dari satu wanita. Mohon maaf ini ya, yang kaum Hawa ini mohon maaf ini ya. Tetapi seyogianya untuk ya tadi jangan sering bertemu, apalagi WA-an. Nomornya diblokir aja nomornya ya. mantan itu. Kan sekarang banyak siasat. Kadang cewek namanya cowok kan ada juga. Nah itu ya memang sudah niatnya niatnya ingin berselingkuh itu ya. Oke, saat ini kita sudah masuk waktunya membacakan pertanyaan dari pemirsa. Saya bacakan, Tat. Suka dengar katanya Allah cemburu sama kamu, jadinya kamu diperingatkan dengan caranya. Apakah betul itu, Ustadz? Apakah saat kita berhubungan dengan sesama manusia itu adalah berselingkuh dari Allah? Ya. Ini pertanyaan dari Mas Adam Ngalian yang luar biasa. Ini langganan ini, sering tanya kepada kita ini. Ya. Ini Mas Adam begini, jadi Allah itu ya cemburu bila diduakan. Ya. Nah ini diduakan itu maksudnya Allah itu ada Tuhan selain Allah. Artinya disekutukan itu ya? Disekutukan ini, Allah benar-benar murka itu. Tidak hanya cemburu, ya murka. Tetapi kalau misalnya konteksnya kita mencintai manusia, kok sampai lupa kepada Allah, lah ini cintanya ini belum beres ini. Masih ada masalah dalam cinta itu ya? Ya, artinya dia tidak memuarakan cinta atau tidak memusatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hanya ya cinta-cinta tadi. Ya cinta monyet atau ya gitu. Jadi cinta-cinta yang dalam tanda kutip itu dibumbui dengan nafsu. Nah, ada nafsunya kan, dikuasai nafsunya kan gitu ya. Ya, ini bahaya, hati-hati ya. Adik-adik ya, MAJT TV hati-hati ini kalau apa itu ada kan kadang itu jadi ada kasus itu misalkan nih anak-anak muda itu muda-mudi lagi nongkrong kan begitu kan dengan pasangannya kan gitu. Kemudian ada adzan kan gitu, itu malah kadang nggak tahu atau nggak bergegas, bahkan lupa, nanti sampai rumah kemudian nggak melaksanakan sholat kan begitu. Itu apakah juga cinta seperti itu? Nah, ini cinta-cinta yang tadi, cinta yang tidak sesungguhnya tadi ya, cinta-cinta yang hanya sekedar ya tadi cinta. Itu Allah cemburu, Tat? Ya Allah jelas, itu jelas Allah itu dalam tanda kutip itu ya murka begitu ya. Malah murka ya. Malah murka loh, kamu itu saya kasih fasilitas cinta ya. Saya tanamkan cinta ya. Lah kok malah saya ditinggalkan ya, bahkan tidak melaksanakan sholat ya, tidak hanya cemburu tapi murka ya. Atau kata lainnya silakan diluaskan itu bisa musyrik kan ya, karena tidak menyekutukan Allah kan gitu kan ya. Musyriknya musyrik kategori yang kecil ya, karena itu ya tadi menduakan Allah tetapi dia tidak menyekutukan Allah begitu. Oke, selanjutnya mungkin. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau butuh sesuatu katanya diselawatin aja, apakah selawat itu alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau itu bantuan dari alam gaib buat bantu ijabah doa kita? Kalau pas bener diijabah, apa itu feedback dari kecintaan kita kepada Rasulullah? Dari Yahya Tembalang. Wah, kan sering tadi ya,
Kalau kamu bagus ini mah, selawatin kan gitu. Ya, jadi ada hadis aktsiru as-shalawatu alayya fa innaha tahullul uqad. Jadi perbanyaklah membaca sholawat fa innaha tahullul uqad, karena sesungguhnya sholawat itu tahullul uqad itu ngudari bundelan-bundelan. Jadi permasalahan itu. Permasalahan-masalahan apa saja yang kita miliki itu bisa terurai gitu ya. Terurai, terpecahkan. Ya, watan farijul kurob, dan juga kesedihan-kesedihan yang kita miliki atau kita ya pas lagi alami, nah itu bisa sirna, bisa hilang. Itu kata Rasul begitu. Jadi saya dulu pernah diijazahi oleh guru saya bahwasanya ketika kamu mau apapun, ya mau hajat apapun, bismillah sholawat. Misalnya pengen mobil, ya melihat mobil Avanza misalnya, Pajero, ya apa lagi, Fortuner, sholawati aja. Sholawat Muhammad. Nah, termasuk jodoh bisa tuh ya? Ya, jodoh ya. Termasuk wanita yang solehah ya, insya Allah ya. Misalnya kok kamu yakin dia jodohku ya. Nah, selawatin aja. Ya, selawatin aja. Insya Allah, Allah. Berarti selawat itu muatannya untuk tadi kebutuhan manusia, bukan karena cinta kepada baginda Rasul. Ya, itu sebenarnya tingkatan apa ya? Sebenarnya itu apa nanti muaranya ke Rasul. Jadi sebenarnya ini membicarakan tentang masalah iman. Ketika kita ingin sesuatu kemudian kita kok sholawat, ya itu biasanya kategori kelas kita, iman kita itu ya kelas rendah atau menengah begitu. Artinya apa? Ketika ingin sesuatu kok melakukan sesuatu, ini biasanya kan mengharap imbalan ya. Iya, artinya kayak berdagang gitu kan. Nah, itu ya kelas kita ini kelas bawah. Kelas teri kan gitu. Kelas bawah, tapi kalau imannya sudah tinggi, sudah kuat. Tinggi kuat, itu sholawatnya karena Rasulullah. Nah, nanti biar Allah dan Rasulnya itu kan sudah janji. Sudah ngatur. Jadi nanti terserah Allah dan Rasulnya lah kan gitu. Karena Allah itu tahu kemampuan kita. Oke. Oh, ini kok sudah waktunya butuh Fortuner kan gitu. Butuh Fortuner ini ya. Waktunya butuh pendamping ini. Oke, Oke, ada lagi pertanyaan. Nah, apakah mencintai harus berakhir dengan hubungan badan? Saya suka bingung cari sudut pandangnya yang kaum pelangin ya Ustaz. Dari Instagram Foxy Grab. Nah, itu Tat. Nah, itu gimana Tat? Apakah mencintai itu harus berakhir dengan hubungan badan? Ya, tadi sudah saya sampaikan singgung bahwasannya tidak harus. Jadi kalau mencintai itu ya memiliki aja tidak harus ada ya, apalagi berhubungan badan ada. Ya, apalagi berhubungan badan lah, ini membahayakan ini. Tapi kalau sudah sah kan boleh, Tat? Oh, kalau sudah sah ya mau dari arah mana saja, ya mau gaya apa saja. Aduh, ini 17+ ini. Tapi kalau misalkan ini untuk mencintai, kan tadi kalau sudah berhubungan boleh. Kalau yang belum atau belum sah itu tadi gimana, Tat? Lah belum sah ya jangan. Jangan ya. Ya, belum sah itu pegang aja. Jangan. Oke. Karena begini Tat, kalau kita nggak bisa, kan itu kan tadi ada cinta yang berbau nafsu kan begitu. Ya, betul. Ini kalau kontrolnya nggak kuat kan bisa ke arah situ Tat. Ya, imannya tadi ya. Jadi ketika kita mencintai seseorang, ya tolonglah ini kembalikan ke Allah. Oh, ini bismillah, mudah-mudahan jodoh saya. Harus saya jaga, harus saya rawat, bukan barang ya, harus kita jaga, harus artinya harus kita jaga kehormatannya kan itu. Jaga kehormatannya, bukan malah wah iki kesempatan merusak, iki, wos pokoknya wah pernah ora kae aku moh lah. Itu ya mari kita ya sedikit demi sedikit tadi ditolak boleh ngopi ini ngopi ya. Tapi kan kalau
motivasi ke situ apakah boleh, Tat? Hanya motivasi saja? Motivasi mau berhubungan badan. Ya tadi kelasnya kita ini ya ta, kalau misalnya kok mencintai seorang ingin berhubungan badan, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi harus menikah halal dulu ya. Kan itu ya, mohon maaf, kelas kita ini baru dikategorikan ya kelas yang dibumbui nafsu tadi ya. Jadi baru kelas bawah lah gitu ya. Kelas bawah ini, iman kita harus benar-benar tingkatkan lagi ini ya, tentang cinta ini. Oke, ada lagi mungkin ini. Ini tak tanyakan lagi. Katanya orang tua anak muda sekarang lebih mengidolakan artis dibanding Rasul. Apa karena artis lebih dekat dengan kita saat ini dibanding Rasulullah yang terasa jauh dan kita belum pernah bertemu, hanya dari cerita yang ditinggalkan saja, dari Iqbal misalnya. Ini Oke, Mas Iqbal Gayam Sari, bagus sekali ini pertanyaannya Mas Iqbal. Boleh kita mengidolakan selain dari baginda Rasul? Boleh. Boleh, boleh. Termasuk artis? Termasuk artis ya. Lah karena manusia, tapi ya pertama ya yang utama adalah Rasulullah. Nah, artinya itu kan berarti ke nomor sekian. Ya, ke nomor sekian. Jadi yang pertama yang utama adalah Rasulullah, itu panutan kita, itu idola kita ya, adalah Rasulullah. Lah baru artis-artis ini, misalnya Bang Haji Rhoma Irama ya, yang positifnya aja yang dicontoh ya, yang negatifnya jangan ya, karena manusia biasa ini kan ya, negatif sama positifnya kan berimbang ya. Artinya boleh kita mengidolakan artis kan, betul. Tapi masalahnya begini, ketika anak muda sekarang, apalagi kaum pelajar itu, ketika mengidolakan artis tapi lupa dengan nabinya kan begitu. Kenapa lupa? Karena satu, mungkin tidak tahu tentang cerita Rasulullah kan begitu. Karena tadi ada kurun waktu yang jauh kan begitu. Ya. Itu bagaimana Tat dengan kondisi seperti itu? Ya, untuk bagaimana kita itu bisa agar ya semakin dekat dengan Rasulullah, ya tadi al-ilm tadi, belajar kehidupan ya dengan Rasulullah. Di samping itu kita boleh mengidolakan yang lain dengan catatan yang positif saja, yang baik saja. Kan banyak itu dari artis itu yang positif kan ada, ya. Yang negatif, misalnya ya kalau celananya pendek begitu ya jangan, ya buka aurat jangan. Jadi sifat-sifat yang baik ya, katakanlah kalau para pemirsa MAJT TV ada yang mengidolakan Ronaldo, ya, pemain bola itu ya 11-12 dengan saya. Nah itu boleh-boleh saja, ya. Tapi yang positif yang diambil, karena manusia itu ya positif ya negatif, ada positif dan ada negatifnya. Ronaldo kan dermawan, sering ngasih dan sebagainya. Lah itu dicontoh. Bang Haji Rhoma Irama itu terus Luna Maya, Luna Maya ya. Waduh. Berarti intinya boleh ya. Boleh. Artinya boleh selagi itu tidak keluar dari kode syariat Islam itu. Mengidolakan boleh saja. Dan satu lagi kita tetap harus mengidolakan Rasulullah sebagai orang nomor satu kan. Yang utama. Ustadz, ini sudah waktunya habis. Ini mungkin ada intisari atau closing statement dari Ustadz terkait dengan tema malam ini tentang mencintamu adalah sesuatu, menggoda. Jadi Mas Anies dan para pemirsa MAJT TV, terus kemudian Risma JT TV dan Radio Dai, semuanya saja yang dimuliakan Allah, bahwasanya kesimpulannya pada kajian ngopi yang ke-72 kali ini, kita mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang memudahkan urusan kita, sesuatu yang nikmat ya. Oleh sebab itu maka kita al-ilm ya, harus bagaimana belajar ya, agar kita ini bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini karena kalau kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka cinta-cinta yang lain ini akan secara otomatis itu akan tumbuh dengan
ya secara otomatis dengan sendirinya, karena salah satu ciri cinta adalah melaksanakan perintah yang dicintainya. Ya, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian fal yukrim jarohu, memuliakan tetangga, ya, menghormati sesama walaupun non muslim tadi, ya ini akan tumbuh cinta-cinta, ya hidupnya Mas Anies ini akan mengalir dengan sangat nikmat, sangat indah, karena muaranya adalah Allah dan Rasulnya. Oke, intinya kalau kita bisa mencintai Rasulullah, Allah dan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat ya. Betul Mas Anies. Oke. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Pemirsa Masjid TV, para pendengar radio dan para penonton di mana-mana Anda berada, demikian kajian ngopi pada kesempatan malam ini di edisi yang ke-72. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, lahumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.